Mau kemana Pak? Mau jadi narasumber. Mati berarti gua akan TikTok kan, ngomong. Nanti kita contoh kayak gini sebagai Arab. Seluruh hadirin untuk aktivitas seluruh peserta ucap janji memasuki ruangan.
Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati seluruh ketua jurusan Politeknik Negeri Indramayu. Yang saya hormati seluruh kepala unit Politeknik Negeri Indramayu. Yang saya hormati seluruh kepala UPT Politeknik Negeri Indramayu. Yang saya hormati seluruh ketua program studi Politeknik Negeri Indramayu. Yang saya hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan program studi D3 Keperawatan. Yang saya hormati seluruh perwakilan lahan industri. Yang saya hormati perwakilan orang tua mahasiswa dan yang berbahagia seluruh peserta ucap janji keperawatan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kegiatan ucap janji mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu tahun akademik 2023-2024. Saya Salsayu Adalia Putri Dan saya Putri Tabina Winola selaku master seremoni yang akan memandu jalannya acara pada awal sampai akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, Pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan penetapan SK Program Magang Industri Keperawatan, prosesi ucap janji, nyanyikan lagu Mas PPNI, sambutan-sambutan dari Direktur Polindra dan Ketua DPD PPNI Kabupaten Indramayu, kuliah umum, penyerahan cindramata, serta penutup. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran kegiatan hari ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hashim Asyari SKM MKes kepada Bapak Hashim Asyari SKM MKes dipersilakan. Bapak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan hati dan wajah kita untuk bermunajat kepada Allah SWT. Semoga acara yang kita laksanakan pagi ini senantiasa mendapatkan kelancaran. Izinkan saya untuk berdoa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Rabb yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang, pada hari ini kami dengan tulus dan berkumpul untuk melaksanakan ucapan janji mahasiswa program studi Politeknik Perawatan. Kami bersikuh memohon kepadamu, mengharap ridho dan barokahmu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan para pendidik kami serta seluruh yang hadir di tempat ini dalam menjalankan status kami sebagai mahasiswa perawat. Ya Allah, yang Maha Petunjuk, tujuhlah kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha agar kami dapat berbakti dan membanggakan kepada kedua orang tua kami dan membawa nama baik alma mater Prodi Diploma 3 Perawatan Polindra. Allahumma ya Allah, jadikanlah dosen-dosen kami sebagai orang yang ikhlas dalam mendidik dan membimbing kami. Jadikanlah usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencerdaskan kami menjadi bentangan sajadah mereka di jalan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'irin, terimalah doa dan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Indramayu nomor 373/R42/Kap/EP/EP/2023 tentang status akademik mahasiswa semester genap tahun akademik 2022-2023 di Politeknik Negeri Indramayu. Menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Indramayu tentang status akademik mahasiswa semester genap tahun akademik 2023-2024. Di samping RSUD itu peninggalan, ya, museum keperawatan. Kalau itu dilematis antara mau dibangun ini, ya, nantilah itu kita bicarakan dengan Pemda, mudah-mudahan bisa tukar guling dengan tanah yang lebih besar lagi untuk pengembangan Polindra ke depan, terutama membangun rumah sakit ke depannya. Jadi yang saya ceritakan tadi ada gembiranya adalah bahwa tahun ini dari pertama kali keperawatan masuk dengan begitu susah payah. Kita tahu 2019 Polindra atau keperawatan di merger dengan Polindra. Saat itu semua dosen keperawatan yang tua-tua ini senior atau tua-tua iya, nangis semua karena melihat sedih jas alma mater Akbar Pemda berubah menjadi, tapi gembira juga. Kenapa? Ada harapan di sana. Karena saya yakin bahwa dengan bergabung, saya berpikirnya begini pada waktu itu, direksi kebetulan komitmen bahwa dengan kita menyelamatkan Indramayunya, kita bukan hanya institusi keperawatannya, tapi masyarakat Indramayu ini masih butuh keperawatan. Ternyata betul, hanya dalam waktu berapa tahun kemarin 2022 itu keperawatan itu tuh sudah mengancam, sudah urutan nomor 2 terfavorit di Politeknik Negeri Indramayu. Tahun ini sudah bersaing ketat dengan jurusan D3 teknik. Itulah tantangan kita adalah tadi kualitas, berarti kita harus perbaiki. Ya, kualitas di Polindra kita perbaiki. Tadi saya cerita Pak Haji Saleh itu ada yang PCB, itu PCB itu nilainya kurang. Kalau di Polindra jangankan cuma keperawatan, artinya teknik mesin pun sama, nilai E1 DO. Gitu. Artinya apa? Bahwa Polindra ingin kualitas kita semakin baik lagi dan trust industri terhadap Polindra juga semakin baik. Dan selamat datang untuk industri yang sudah jauh-jauh menghadiri acara seremonial pada pagi ini dari RSUD
Indramayu, ya. Ada dari RSUD Arjawinangun dan RSUD Gunung Jati. Selamat datang Pak, dan Puskesmas. Nah ini memang kebetulan kalau teknik ya, teknik mesin dan sebagainya, teknik informatika dan teknik pendingin tata udara, memang kita suasananya keras Pak. Dengan adanya keperawatan kita jadi lunak sekarang. Saya baru tahunya itu setelah bergabung. Ada ucap janji, setelah itu wisuda juga ada sumpah. Apalagi itu? Sumpah perawat. Nanti saya bilang, nanti teknik mesinnya itu pengen sumpah mesin. Berjanji tidak akan memaaf. Nah itu maaf anggaran dan sebagainya, itu sumpah mesin. Kalau mesin kan kadang itu kan ngomongnya yang harus ganti busi ternyata suruh bongkar. Itu harus juga disumpah itu. Iya. Di sana tapi Pak. Nanti ada sumpah teknik pendingin harusnya cuma cukup dibersihkan ternyata suruh nambah kreon kan. Itu juga kayaknya harus disumpah gitu. Saya kira itu kurang lebihnya saya maaf. Tangan terkepal dan maju ke muka. Sekali bendera dikibarkan, hentikan ratapan dan tangisan. Maju adalah kehormatan. Mundur adalah kemuliaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Pas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan syukur atas diberinya Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah serta taufiknya kita semua dalam kondisi hikmat, sehat dan bersih bisa hadir di tempat yang luar biasa ini, yaitu auditorium lantai 7 sementara 7 belum ya, ya dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya tadi seperti Pak Emin katakan, dengan adanya perawatan ini kita jadi adem, tentrem ya, serta terawat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kepada kita, anak cucu kita, dan terus sepanjang zaman kita tetap dalam petunjuknya dan syariatnya, dan insya Allah mendapat saat yang akhir. Amin. Oke, yang pertama, yang kedua, yang saya hormati Bapak Direktur Polindra, ya, yang dalam ini diwakilkan, yang saya hormati, saya harus mengatakan tadi, MC mengatakan, yaitu Pak Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3, Wakil Direktur ya. Direktur maklum, saudara sekalian, saya belum pernah jadi wakil direktur, jadi masih ya tidak pas ya. Dan saya salut tadi Mas Emin Haris, ya, Mas Emin Haris pribumi Kerasa, ya, pribumi Kerasa Indramayu luar biasa, ya, S1 S2 teknik mesin ini ya. Yang saya hormati juga ini Prodi Ibu Haji Winani, sebentar lagi nanti S3-nya mau selesai ya, amin ya, amin, dan para ya, amin ya, amin ya, Ibu Haji Win ya, S3-nya sebentar lagi mau selesai, amin, amin ya. Para dosen, para senior saja ya, ini saya sebut lah ya, ini kan karena saya pengen memberikan suatu apresiasi kehormatan. Di sini juga ada pengurus DPK, Dewan Perwakilan pengurus wilayah ya, kabupaten, yaitu Polindra, DPK Polindra, Mbak Depi, ya, Mbak Epi ya, Mbak Epi. Di sini juga ada pengurus ya dari DPD, DPW, yaitu mohon berdiri Pak Haji Terjadi ini. Ya, beliau ini jabatannya banyak sekali. Ketua sebagai anggota DPD
tapi sekarang mewakili DPW di atas saya. Ya, sehari-harinya dia divisi saya, ya, di politik hukum dan organisasi. Ya, mangga duduk ya. Ada Pak Haji Pianto, sesepuh saya, nanti MAG-nya sebentar lagi keluar sepuh, ya. Cuma memang kalau lihat rambut belum, ya. Kalau lihat rambut, sebentar lagi MAG-nya keluar. Pak Ahmed juga di Sisinpo, ya, sebagai pengurus DPD, ya, sebagai Dewan Pertimbangan Mas Hasi, ya, dan serta dari lahan praktek, ya, dari lahan praktek, yaitu dari Rumah Sakit Gunung Jati, ya, saya ini, ya, ponakannya Ibu Ijah Batak, ya, ya, jadi sama hidungnya, ya, Ijah Batak, ya, Ijah Batak. Nah, CS-nya Ibu Ajibin, ya, dari Rumah Sakit. Ya, oke. Selanjutnya saya yang apresiasi, hormati juga ini para orang tua dan wali mahasiswa, ya, yang sempat hadir, dan semua saja panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, terima kasih saya sudah diberi kesempatan ini dalam konteks DPD saya akan menyampaikan atau bicara, ya. Di dalam undangan itu saya suruh menghadiri plus memberikan materi. Kalau materi itu harus ada dasar kurikulumnya, ya. Harus ada kurikulumnya. Saya sharing saja lah, ya, saya sharing saja terkait dengan tema, ya, temanya luar biasa ini. Temanya pada ucap janji kali ini yaitu gapai sejahtera dengan profesionalisme di era digital. Adik-adik sekalian, tentunya ini arahan buat adik-adik sekaliannya yang sebentar lagi akan melakukan di lahan praktek, ya, akan action, ya, akan action. Baik, adik-adik sekalian, pada sumpah kali ini barangkali saya tadi sudah membuat catatan kecil, namun juga kacamatanya tidak ke bawah, jadi percuma, ya, percuma. Jadi saya udah saja, ya, dekat, ya. HP juga saya pikir ini tadi udah ya nggak ketemu, udah repot. Adik-adik sekalian, apa makna sumpah? Ya, apa mana gapai sudah jelas, nggak usah diucapkan, nggak usah diurai. Sejahtera sudah lahir batin, bahagia, tidak kurang suatu apa. Dan dengan profesionalisme, sumpah itu sendiri, ya, bukan sumpah sekarang ucap janji, ya. Janji adalah sebuah komunikasi dua arah, ya, sebuah komunikasi dua arah, ya. Tidak ada kalau berjanji itu walaupun dengan sendiri, tapi berjanji dengan dua arah itu bisa saja berjanji dengan yang maha tinggi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan manusia atau dengan orang tua, dengan rekan, dengan wali murid. Ketika kalian ada punishment, berjanji. Nah, jadi siapakah yang mengucapkan janji adalah mereka yang sehat lahir dan batin. Ya, tidak ada orang gila mengatakan saya janji mau sembuh. Tidak ada orang gila mengatakan janji, bersumpah atau berjanji. Nah, jadi teman-teman sekalian harus mulai memaknai apa yang kalian katakan hari ini adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh kita. Ada 4 makna atau 4 kalimat yang kalian ucapkan, ya, betul? 4 janji tadi, ya. Yang kedua dan keempat yang saya bahas, ya. Yang pertama, yang kedua, poin kedua adalah belajar, ya, belajar terus menggali ilmu. Dan sekalian terkait dengan kata-kata itu Politeknik Indramayu yang diwakili oleh Bapak Hadirnya, yang terhormat perwakilan dari organisasi PPNI, kemudian para dosen, wali mahasiswa, dan ini yang saya lihat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, tepuk tangan buat puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya, atas limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita, hari ini kita bisa bertemu. Dan saya terus terang aja takjub, Pak. Saya pikir yang namanya politekniknya tuh nggak jauh-jauh lokasinya dengan dulu, ya. Makanya saya nyasar sampai ke sana, Celeng. Ya, terima kasih Pak Nur dijemput, ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga
keluarganya, kerabatnya, dan insya Allah kita buatnya sampai akhir zaman. Sebetulnya saya bingung apa yang mau saya sampaikan ya, bahwa angkat ucap janji mahasiswa itu ya, pengalaman saya karena saya juga perawat ya, saya sama Pak Abin itu sama-sama ya, sekolahnya beda. Kalau saya di Oten, beliau di PPNI, kemudian di UI-nya bareng ya, cuma saya lebih senior ya. Kemudian di KAS-nya juga bareng, sama-sama surveyor, sering keliling-keliling Indonesia lihat rumah sakit. Saya sangat senang sekali ya ada di sini mewakili teman-teman ya, karena saya ingat waktu angkat janji zaman saya, karena saya produk zaman jadul ya, waktu masih tahun 85 saya masuk ke Akper Oten ya. Ada acara seperti ini dulu namanya Capping Day ya, sekarang masih ada nggak Capping Day ya sekarang ini ya. Nah sebelum Capping Day itu ini Mas Indra juga salah satu produk zaman baru ya, sama-sama saya itu ditempatkan di ruangan-ruangan di BD, di VK, pokoknya ruangan-ruangan yang seru-seru, termasuk di kamar mayat. Ya, prestasi saya adalah saya 2 kali pingsan. Lihat darah di UGD saya pingsan. Ya, lihat yang di kuret ya, saya pingsan juga. Kenapa? Pada saat kuret itu, ya, itu saya sama koas, sama residen, saya ingat betul. Ya. Jadi ceritanya menjelang pulang ada pasien yang harus dikuret. Nah, saya disangkanya perawat yang sudah lama, gitu, ya. Jadi disangkanya saya mahasiswa yang sudah lama gitu. Jadi saya suruh bantuin ya, bantuin megangin kaki doang gitu ya. Begitu lihat darah, saya pingsan gitu ya. Karena memang ya betul Pak, saya itu padahal setelah itu saya justru jadi tantangan ya. Ketika memang yang saya takutkan itu jadi perawat itu sebetulnya ya sesuatu yang jorok, jijik gitu ya. Tapi kecepatan tangannya harus dilatih lagi. Karena sih ketik di dalam nih, dengan gayanya ya, harus paham banget itu soal di ABC-nya. Penting banget itu. Oke, next. Nah, kenapa perawat juga harus beradaptasi di era digital? Itu karena perawat dianalogikan itu sebagai ibu rumah tangga. Kenapa? 24 jam dengan pasien. Bahkan pasien pun kalau dia sudah percaya ke kita, cerita pribadinya pun muncul, permasalahan pribadinya pun muncul. Ya, karena apa? Kita 24 jam di situ. Walaupun ganti shift tetap itu perawat, ganti shift paling perawat. Tetapi di antara 3 kali shift itu teman-teman bisa nggak diceritain oleh pasien? Ketika teman-teman bisa cerita pasiennya ke teman-teman, itu dia lebih percaya ke teman-teman. Ya. Kemudian dokter gizi laboratorium itu hanya tamu loh. Kalau di pasien hanya sebentar. Pasien masih pengen takut, dokter bisa nyali. Aduh kita mau takut kuburnya, dokter bisa nyali. Isi. Bahkan mending ngali-ngali di sebelahnya. Kali ruang saja. Takutnya keder. Takut kali perawat. Ya. Iya. Bahkan ganti rumah sakit. Oh ganti rumah sakit cepat kilat. Ya. Oke, next lagi. Ya, teman-teman, bagaimana lowongan kerjanya? Ya, saya yakin ketika saya seperti teman-teman juga, karena umur kita nggak beda ya. Umurnya berapa? Hah? 20, 27. Percaya nggak? Tambah 20. 47. Ya. Jadi nih, teman-teman lihat, banyak banget di luar sana lowongan untuk D3 keperawatan. Ya, tepuk tangan dong. D3 keperawatan atau NES ya, karena Pak Eskop sebenarnya tanggung. Orang di STR bingung ketika mau bekerja. Karena apa? Para ahlinya dari Kementerian Kesehatan nanya, punya STR-nya? Ya, akhirnya Pak klinik rumah sakit tetap meminta STR. Yang ada STR siapa? D3 dan NES. Eskop belum ada. D3 dibutuhkan, lihat teman-teman. Setiap lowongan pasti ada D3 keperawatan. Kalau BTCLS bisa nyusul setelah teman-teman lulus. Atau di sini mengadakan Pak? Belum?
Belum ya. Next lagi. Matanya ngotot. D3 maning. Ya. S1 keperawatan. Bisa di sini. Next lagi Mas. Lihat lagi D3 atau S1 keperawatan. D3 banyak banget loh. Next lagi Mas. Asal STR-nya aktif ya. Jangan sampai nggak ada STR. Lihat lagi D3 keperawatan. Banyak loh. Harus bersyukur teman-teman. Next lagi. Lihat D3 loh. Karena kebetulan saya juga D3. Ya saya juga. Ya memang peluangnya D3 lebih banyak karena pertama mungkin secara penggajian lebih bisa ditawar. Karena skater jalur libur mungkin. Next lagi Mas. Tuh, ya. Di sini D3 ya atau S1 NES. Nah, ini ada perawat umum, perawat khusus. Perawat umum itu kayaknya kalau saya lihat nggak apa-apa deh, nggak punya STR juga, tuh, ya. Karena apa? Ketika perawat khususnya dia harus memiliki STR yang masih berlaku. Di atas itu boleh memiliki tidak memiliki STR atau STR harus mati. Sekarang menjamur loh, perawat home care. Tahu teman-teman? Iya, home care banyak banget tuh. Ya, tersedia perawat home care harian dan bulanan. Hampir semua klinik di Jakarta atau rumah sakit menerapkan home care. Jadi teman-teman jangan takut gak laku. Semuanya pasti bekerja. Ya, kalau pengen gajinya besar ke kota besar. Kalau pengen Indramayu Mas, titik ya. Harus ke kota besar. Kenapa? Kebutuhan teman-teman lebih banyak di kota besar. Lihat, ya. Semua dilakukan dengan sistem komputerisasi, dengan elektronik. Karena Pak, rumah sakit gak mau ambil resiko dengan dokumen yang masih dengan tulisan. Hilang, nanti tercecer. Udah gitu ngabisin kertas juga. Ya. Yang selanjutnya, home care. Ini pasien lebih enak sekarang, zaman digital. Coba bayangin teman-teman ketika zaman saya. Halo Pak, ya. Diundang ya Pak, nih bloknya Pak Hasim. Hasim siapa ya? Pak Heri coba. Pak Hasim tanggane Pak Heri. Singarane Ibu Ayuna. Di sini nih muncul. Gini ya. Bingung nggak? Bingung. Sekarang Pak diundang Pak Hasim. Nanti diserok ya Pak. Selesai. Benar nggak? Bahkan di situ udah. Bu, namanya apa? Kun wis. Gampang. Ngerti nggak kun? Ya, makanya harus ngerti. Ya, ini enak banget loh zaman sekarang. Tapi jangan sampai teman-teman nih mahasiswa. Ya itu teman-teman, rugi banget kalau kita nggak bisa serlok. Ya, apalagi dalam keadaan darurat seperti itu. Jadi untuk beli mati, suruh kita ajar serlok. Iya, serlok. Brutal kan? Coba, bisa pada udah selama ini bilang, tahu sih bahwa HP-mu bisa serlok. Jangan sampai itu penting. Ketika teman-teman butuh bantuan teman yang lain, artinya untuk ini ada pasien darurat ya nggak mungkin di RJP satu kali kelelahan misalnya satu orang, ada yang lain bisa bantu, serlok penting untuk ngabdi di desa. Dan apa nyatanya setelah itu dilakukan tes maning PNS ini seperti bukan gaya mau pengabdianku langsung PNS dites lagi. Saya kerja 13 tahun baru 2006 diangkat. Kalau dulu mah SPK langsung diangkat teman-teman. Lulus diangkat. Karena perawat sekarang berterlalu banyak, makanya teman-teman harus bersaing, harus punya keunggulan. Tadi salah satunya di era digital ini semuanya harus menguasai. Ya, next. Layanan home care minimalnya 200.000. Ya, teman-teman jangan khawatir ketika praktek mandiri pun, ya. Diundang itu minimal 100.000 udah dapat. Kateter berapa? Saya taruh 300, 250. Kateternya berapa? 9.000. Ya, kateter 9.000. Urin bagnya berapa? 8.000 ya, nggak jauh-jauh dari 20.000 lah modal. Ditarik 250.000. Oleh pembicara kita atau yang memberikan sambutan. Awas dicatat. Nanti ada door prize ya. Dicatat tadi, itu saya penting tuh. Pokoknya siapapun yang bisa jawab nanti ada door prize ya. Baik, asal tadi sudah ya tiada dirinya.
Marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenan-Nya lah kita semua bisa berkumpul di aula ini dalam rangka ucap janji, Pak, dan kuliah umum dengan temanya bagus tadi ya. Gapai sejahtera dengan profesionalisme ya di era digital. Untung gapainya sejahtera, Pak. Kalau gapai bahagia itu lebih mudah. Mampir di Cirebon, belok kiri, itu dekat rumah sakit ini ya, ada namanya Jalan Bahagia. Salawat serta salam, sehat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya ya di akhir nanti. Baiklah, hadirin dokter sebenar, ini langsung saja kita akan mulai dengan kuliah umum ya. Namun sebelum mulai, saya juga menyapa dulu nih, akan menyapa yang hadir di sini. Di sini tadi ada Pak Wadir, nggak ada ya. Tapi di sini ada Ibu Kaprodi ya, Ibu Kaprodi Keperawatan, sama ini juga Pak hadir Ibu Hajawi Nani. Ya mudah-mudahan sebentar lagi katanya ini apa, dokter ini keperawatan juga Ibu ya. Mudah-mudahan bukan, nggak apa-apa ya. Terus juga ada di sini juga ada Ketua PPNI. Ini kakak kelas saya, sahabat saya ya, Pak Haji Saleh, Eskepnes ya. Dan juga ada perwakilan dari DPW PPNI Jawa Barat ya. Ada ini juga sahabat saya Pak Haji Naryadi, dan juga para undangan baik dari ini ya, lahan praktek di klinik maupun di puskesmas ya, di masyarakat. Dan juga ada sahabat-sahabat saya ini, ada dosen dan juga tendik, dan yang terakhir mungkin ini ada anak-anakku ya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Tuh. Dan terus ya ini apa? Kebanyakan ininya soalnya ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mulai acara ya, ini ada kasus ini Pak Haji ya, ini sebagai ini ya, bahwa perawat itu tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Dedi, bahwa harus yang penting itu ya, kebutuhan pasien dan juga lihat keselamatan pasien. Ada kasus, jadi ada perawat malam hari itu karena mungkin tanggap Pak, tanggap membantu kakak kelasnya menyuntik pasien namanya sebut saja ya, Nyonya siapa yang bagus? Nyonya Renat aja. Nyonya Renat gitu ya. Nah nyuntik namanya Nyonya Renat. Begitu dia udah siap alatnya Pak, terus ini apa, datang ke pasien. Tapi karena suasananya malam hari, ada penunggu pasien berdiri. Ditanya sama perawat itu, Pak, maaf, bener nanya sih, Pak, maaf kalau ibunya Renat di mana? Gitu kan? Ibunya Renat di mana? Jadi bapak ini rupanya lari, nyari ibunya Renat. Nah, perawat ini tidak nanya dulu, langsung memberi obat ke pasien yang ditunggu bapak tadi. Bayangkan coba. Ketika bapak datang bawa ibunya Renat, lah itu ngapain, sudah disuntik? Enggak apa-apa. Nah itu ramai ya, kejadian itu ramai. Dan saya yakin ini Pak Haji Taryadi ini punya pengalaman, makanya kita hadirkan di sini ya Bapak Haji Taryadi AMK, gelarnya banyak ya, AMK, SH, MMKes. Terus juga beliau ini praktisi sebagai pelatih hipnoterapi, praktisi sunat, barangkali ada yang mau disunat lagi. Ya mungkin ini ya, jadi waktunya Pak Punten nanti cuma kurang lebih 30 menit ya, panitia berapa menit? 30 menit, tapi nanti ada tanya jawab ya. Sekian saja, ya silakan agar mempersingkat waktu daripada ini, karena lagi berharap nih Pak Haji Taryadi ini mau tampil. Silakan, ini biodatanya ya. Oh panjang banget di sini kalau ini ya, saya bacanya dari sini aja lah. Tuh, Haji Taryadi, AMK, SH, MMKes, MC, HT, CP. Ya, MC itu kayaknya Master ya of Certified ya, hipnoterapi Certified, bener nih. Oh mediator, oh ahli mediator, karena di sini ada ya, itu dari istilah pengadilan agama, juga dari UGM. Maka sebenarnya memperkenalkan diri saja. Terima kasih. Ya silakan Pak Haji.
Terima kasih Pak Haji Indra sebagai moderator. Tidak sih lah moderator itu Pak. Ngomong baik-baik aja tinggal sekarang. Yang terhormat Ibu Kaprodi, yang terhormat perwakilan dari RSUD Gunung Jati, Pak, kebetulan Dr. Katibi itu beliau S2-nya bareng saya Pak. Salam buat beliau. Direktur RSUD Gunung Jati, S2-nya bareng dengan saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosennya, ini dosen saya, dosen adik-adik juga. Beliau Pak Indra dosen saya, Pak Jipri dosen saya. Ya. Dosen-dosen dari Perpeda itu dosen saya, karena saya lulusan SPK. Sekolah pinggir kali, Pak, dulu pinggir kali. Sekolah perawat kesehatan, ya sama dengan Perpeda. Di situ asal muasalnya. Beliau Pak Haji Saleh, Ketua DPD yang terhormat, angkatan pertama SPK, kakak kelas saya. Ya, beliau adik kelasnya, tetapi menjadi Ketua DPD-nya lebih dulu. Alhamdulillah. Yang terhormat Pak Ketua DPD, juga Bapak Ibu wali dari mahasiswa, juga mahasiswa ya, yang cantik-cantik dan ganteng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada chat dari DPW suruh mewakili ketua DPW yang tidak bisa hadir ya, karena kemarin kayaknya kecapean habis demo. Jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili. Sebetulnya ada pengurus DPW di sini itu dua, saya dengan Pak Haji Saleh. Ya, harusnya lebih senior yang mewakili. Tapi kalau Pak Haji Saleh di bidang politik, saya di MKK. Jadi teman-teman nanti jangan sampai berurusan dengan saya ya. Karena kemarin saya ke Pangandaran berurusan dengan MKK. Artinya saya dari anggota MKK-nya, di sana ada pelanggaran kode etik. Jangan sampai. Ya, tadi betul beliau dari Gunung Jati, kita jangan senangnya soal foto. Karena sekarang zaman TikTok ya, selfie-selfiean, goyang-goyangan di depan pasien. Yang notabene pasien pun lihat. Jadi kalau bisa sebisa mungkin saat ini yang namanya dokumen itu tidak boleh kelihatan pasiennya, artinya mukanya itu. Ya, kita membelakangi boleh. Jadi jangan sembarangan upload, nanti kalau pasiennya tidak terima kita yang dituntut. Dan Anda kena pelanggaran kode etik. Ya, itu ya. Gelar pertama itu saya AMK. Sebetulnya kalau SPK pakai gelarnya Pak ya, saya nggak pernah ada gelar lumayan Pak. Nah setelah SPK saya akpernya Aksari. Beliau juga dosen Aksari. Ngikut baik ini Pak kita Pak. Beliau jadi dosen kita ngikut, beliau jadi ketua BPNI kita jadi pengurus, ngikut baik. Ya, nah teman-teman, saya berpikiran sedikit mungkin lebih maju pada saat itu dibanding teman-teman. Ketika teman-teman yang lain lulus akper pada sekolah negeri, SKM, bener SK, bener terus mengenas, saya nggak mau, saya pengen sekolah sarjana hukum. Kenapa? Karena saya sudah berpikir nanti siapa yang mau bela perawat, ya nggak? Kalau dia sendiri notabene bukan perawat, tidak mengerti tentang keperawatan. Sarjana hukumnya biasa, tidak ada basic keperawatan. Makanya ketika yang lain ngomong, sekolah SKM juga jadi umir, mau sekolah SKM ini sedikit mau, mending sarjana hukum. Betul teman-teman, itu Allah sudah menakdirkan saya untuk jadi SH. Kenapa? Sekarang saya jadi ketua divisi hukum di DPD PPNI Indramayu. Ya, nanti saya memerintahkan saya untuk menjadi ketua divisi hukum PPNI Indramayu. Satu itu. Di FIAN, Forum Indonesia Anti Narkoba juga saya ketua divisi hukumnya DPW Jawa Barat. Di HIPRAKSI, Himpunan Praktisi Hitam Indonesia, saya juga jadi ketua divisi hukumnya di Indramayu. Jadi karena sekolah sarjana hukum dipikirnya pinter, ya apa-apa dari ketua sarjana hukum. Ya kebetulan memang di Indramayu ini teman-teman nanti ya, khususnya yang domisili Indramayu, mungkin akan ketemu saya ketika teman-teman melanggar malpraktek. Ya, jadi biasanya ketua tuh ngomong ke saya, Pak Haji Karyadi, ini ada kasus jam 10 nyuntik, jam lorong mati. Ya. Oh iya, makasih Pak, terima kasih. Oke. Ya, jadi saya langsung turun ya.
terus diinvestigasi dan sebagainya. Pada akhirnya adalah bagaimana caranya membela teman kita jangan sampai ke ranah hukum. Alhamdulillah selesai. Sampai sekarang tidak ada paling banter itu sampai ke Polres, tapi selesai dari Polres. Dan kenapa saya ada CMED gitu ya, sertifikat mediator, karena saya berpikir, karena saya PNS, nggak bisa dong jadi pengacara PNS, ya nggak? Bagaimana saya melindungi teman-teman sampai dengan pengadilan? Dan saat ini saya resmi jadi mediator Pengadilan Negeri Indramayu. Sudah keluarga sudah menjadi sana. Jadi saya bisa mendampingi teman-teman jika teman-teman melakukan praktek sampai dengan Pengadilan Negeri. Insya Allah nggak sampai Polres pun selesai, dan itu pun kasusnya limbah. Perawat dilaporkan tentang limbah yang dibuang sembarangan, membuangnya ke pekarangan dokter. Jadi dituntut sampai dengan Polres. Saya dampingi, untungnya orang Polres nggak begitu ngerti tentang undang-undang limbah. Iya ya Bu, masalah sampah baik sampai dilaporkan Polres. Benar, padahal itu limbah itu berapa? Dendanya 1 miliar loh. Karena itu limbah medis, bukan limbah biasa. Tapi karena Polresnya juga mungkin kurang memahami, selesai di situ, ya, udah selesai. Kita cuma dipanggil aja, pengen untuk lebih jerah. Ya, oke, Bapak Ibu bisa ditampilkan slide-nya ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Ketua DPD PPNI Indramayu ya. Ini gapai sejahtera dengan profesionalisme di era digital. Sebetulnya ini tema ini kurang tepat untuk teman-teman. Karena apa? Teman-teman era digitalnya udah pinter loh. Ini ya profesionalisme di era digital, golongannya Pak Indra, saya yang notabene nggak ngerti tentang internet, kurang lincah. Kalau teman-teman yang ngerti profesionalismenya sudah selesai. Karena apa? Era digitalnya udah dapat kok. Benar nggak? Ya, pinter tiktokan, pinter ngerti apa baik. Sekarang zamannya udah internet. Kalau dulu zaman saya mikir gangguan rasa nyaman apa nih. Sekarang ternyata muncul semua mau apa? Lebih gampang kan? Ya. Kalau zaman saya, zaman Pak Indra tuh nyari gangguan rasa nyaman tuh dari mikir, dari pengeluar, nggak boleh ya. Apa tuh dia? Aduh. Sekarang enggak. Begitu ketik di Google muncul semua. Lebih gampang. Ya. Tetapi jangan lupa, ketika teman-teman ini tidak mengikuti ya, di era digital, kita akan ketinggalan, bahkan tidak laku. Masa lulusan perawat ngetik lebih bisa sih. Sekarang jangan salah teman-teman, perawat banyak ditaruh di tempat pendaftaran, perawat ditaruh di tempat keuangan karena butuh harus mengangkat keuangan lebih mahal, perawat BJ. Ya, atau mungkin tadi di puskesmas itu sudah terlalu banyak perawat. Akhirnya apa? Perawat bisa jadi staf keuangan dengan modal tadi udah pinter internetnya. Sekarang tidak ada yang tidak ada di Google, semua ada kok. Mau contoh apa? Keuangan apa tinggal ketik. Ya, yang penting ini di era digital ini teman-teman sudah profesional. Ya, karena apa? Di Indramayu ini ya, khususnya di Polindra ini urusannya bagus-bagus Pak, rumusin Java ini bagus, kompeten. Jadi istilahnya profesional tidak diragukan lagi. Insyaallah. Pasti beliau yang sering antar praktek ke puskesmas. Ya. Oke, next Pak. Yang dikhawatirkan teman-teman adalah bagaimana nanti lahan peluang untuk bekerjanya. Benar nggak? Kalau sederetan ilmu sudah disampaikan pada saat kuliah. Pak Indra harus nyampaikan, Pak Jibri harus nyampaikan, KB harus nyampaikan. Bagaimana caranya kita nanti ketika keluar, peluangnya seperti apa? Nah, ini perawat kenapa harus mengerti dan beradaptasi di era digital? Sekarang rumah sakit ya, fasilitas kesehatan semuanya sudah sistem komputerisasi. Kalau mungkin sistemnya masuk tik rek ya. Kalau saat ini teman-teman masih belum bisa dan lihat tentang komputerisasi atau digital, ya mohon maaf, nanti teman-teman tidak terpilih di antara rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang membutuhkan teman-teman. Ya. Yang kedua, lebih efisien akurasi pendokumentasiannya. Jadi kalau dulu ya family folder itu medical recordnya pasien ditulis pakai tangan. Bingung. Ketika pasien si A ini dokumennya harus dibawa ke sana. Kalau sekarang enggak, namanya siapa Pak? Pak Indra, tek muncul. Keluarganya siapa, umurnya pira, lara apa baik, pernah pilang dina, berobat dina, muncul lagi. Ada yang nggak ngerti bahasa Indramayu?
harus ngerti. Sekolah Indramayu telung tahun beli ngerti. Pak dosen harus dimasukkan ke kurikulum bahasa Indramayu. Ya iya, harus telung tahun Indramayu beli ngerti jepaya. Muatan lokalnya itu harus diperdalam. Karena siapa tahu teman-teman ada yang bekerja di Indramayu, jadi perawat desa, ya kan? Nanti pastinya siapa? Ibu-ibu yang nggak ngerti bahasa Indonesia, keder kata aneh. Kenapa bu? Embu jelara KB apa ini? Ya, makanya harus ngerti. Ya, tuh, jadi keauratannya lebih bagus. Nah, terus mencegah medication error, penggunaan obat yang tidak tepat atau salah obat. Teman-teman pernah nggak ya lihat tulisan dokter? Angel, bisa saja apotekernya salah baca. Tetapi dengan komputerisasi dari BP itu sudah masuk ke apotek. Dilihat namanya siapa bu? Ani. Dari mana bu? Lo bener ya, umurnya sekian. Muncul di situ terapi dari dokternya. Jadi kemungkinan salah obatnya enggak kecil. Tapi kalau dulu apa gini, harus takutin dokter, apoteker izin, masa kita takut dokter mana? Gengsi apoteker loh. Akhirnya salah obat. Nanti kalau pasiennya aman-aman aja obat yang salahnya. Kalau yang diberikan obat jantung atau obat apa yang membuat notabene pasien itu bisa ngedrop loh, bisa dituntut. Dengan digitalisasi efisiensi, akurasi juga lebih bagus. Ya. Memudahkan komunikasi antar perawat dan petugas kesehatan lainnya. Coba teman-teman. Ya, sekali lagi aplausan untuk ini ya. Bukan main ya. Ini sukses sekali ini. Apa memang yang diceritakan oleh beliau ini, ya itulah ya kenyataannya. Beda dengan zaman dulu ya, saya honor itu masih 5.000 Pak zaman saya. Nggak tahu zaman Pak Dedi